Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi dari lantai bursa. Pemirsa, kita akan pantau bagaimana pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah beserta harga komoditas pada awal pekan ini bersama rekan Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, selamat pagi. Bagaimana pergerakan IHSG di awal pekan ini? Marvin dan pemirsa, di awal pekan ini pergerakan indeks harga saham gabungan cukup fluktuatif, namun analis memprediksi bahwa pergerakannya akan cenderung menguat pada pekan ini antara 7.028 sampai 7.112. Kita bisa lihat pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini melemah tipis 0,1% ke level 7.077. Dan saat pembukaan tadi indeks dibuka menguat 0,1% di level 7.080. Kita bisa lihat pergerakan indeks yang cukup fluktuatif. Sebenarnya masih ada optimisme, Marvin. Melihat pada triwulan kedua tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% atau pertumbuhan yang lebih tinggi dari ekspektasi yaitu 5,1%. Di luar negeri juga ada beberapa data-data ekonomi yang direspon positif oleh pelaku pasar. Di antaranya adalah data ekspor Tiongkok yang ditransaksikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yang mana kinerja ekspor ini tumbuh 18% di bulan Juli 2022 atau pertumbuhan ekspor yang paling tinggi sepanjang tahun 2022 ini. Di Amerika Serikat akhir pekan lalu ini juga mengumumkan ada 528.000 serapan tenaga kerja di bulan Juli 2022. Jauh lebih tinggi dari perkiraan, yaitu hanya ada 258.000 serapan tenaga kerja. Artinya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat ini masih kuat dan mampu menghadapi tingginya kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat beberapa bulan terakhir ini. Namun kalau kita lihat pada pekan ini masih banyak beberapa data-data ekonomi atau rilis laporan keuangan perusahaan yang ditunggu oleh pelaku pasar. Sehingga pergerakan indeks pun cukup fluktuatif, tidak hanya di Indonesia namun juga indeks saham global. Di Amerika Serikat sendiri pergerakannya ini mix. Indeks Dow Jones di akhir pekan lalu menguat 0,23%, namun S&P 500 melemah 0,16% dan Nasdaq Composite turun 0,5% saat penutupan perdagangan. Di Eropa, di London, Inggris, FTSE 100 ditutup melemah 0,11% dan di Jerman juga turun 0,65%. Sementara kalau kita lihat pergerakan indeks utama kawasan Asia pagi hari ini, indeks Nikkei terpantau naik 0,88%, namun Hang Seng turun cukup dalam 0,85% dan indeks Retem Singapura turun 0,6% karena masih melihat bagaimana ketegangan yang terjadi di kawasan Tiongkok, terutama setelah adanya ketegangan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok setelah Nancy Pelosi, juru bicara White House, ini mengunjungi Tiongkok pada tanggal 2 Agustus kemarin. Nah, kalau kita lihat Marvin dan pemirsa, ada data yang positif di Amerika Serikat, serapan tenaga kerja kuat, maka ada ekspektasi dari pelaku pasar bahwa The Fed sebenarnya bisa menaikkan suku bunga di bulan September mendatang sebesar 75 basis poin atau lebih tinggi dari rencana awal yaitu 50 basis poin. Oleh karena itu ini juga menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan oleh pelaku pasar, apakah The Fed akan menaikkan suku bunga lebih tinggi dari yang sebelumnya direncanakan pada bulan September mendatang. Dan pelaku pasar juga masih menunggu rilis data inflasi di Amerika Serikat hari Rabu mendatang. Inflasi pada bulan Juli 2022 diprediksi akan melandai ke angka 8,7% atau turun dari posisi inflasi Juni di Amerika Serikat yang mencapai 9,1%. Marvin. Mercy, kemudian bagaimana nilai tukar rupiah dan harga komoditas? Ya, Marvin, data serapan tenaga kerja yang baik di Amerika Serikat ini membuat dolar Amerika Serikat bergerak menguat dan kami pantau rupiah melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat pagi hari ini. Terjadi pelemahan 0,07% di level 14.905 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan posisi dolar indeks, Marvin, kami pantau ini menguatnya juga 0,07% ke level 106,697.
Nah, kalau kita lihat ada beberapa faktor juga yang membuat rupiah ini pergerakannya cenderung melemah, di antaranya adalah posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2022 sebesar 132,2 miliar dolar. Menurut Bank Indonesia, posisi cadangan devisa ini cukup tinggi, namun turun jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yaitu Juni 2022 sebesar 136,4 miliar dolar. Cadangan devisa Indonesia ini turun karena ada beberapa faktor, Marvin dan pemirsa, di antaranya adalah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan tingginya ketidakpastian global. Di tengah tren dolar Amerika Serikat yang menguat, harga emas hari ini kami pantau bergerak melemah, Marvin. Harga emas global turun 0,05%, sementara harga emas antam dalam negeri melemah 0,2%. Dan pergerakan harga minyak mentah dunia, Marvin dan pemirsa, ini masih berada di level terendahnya semenjak bulan Februari 2022 atau sebelum adanya invasi dari Rusia ke Ukraina. WTI saat ini dijual seharga 88 dolar Amerika Serikat per barel untuk kontrak bulan September 2022 dan minyak jenis Brent seharga 94 dolar per barel untuk kontrak bulan Oktober 2022. Masih ada kekhawatiran juga, Marvin, terkait dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Apakah ini bisa menyebabkan resesi ekonomi yang bisa mengurangi permintaan terhadap minyak mentah dunia? Jadi memang hari ini sentimen utamanya masih berasal dari kekhawatiran terkait dengan resesi dan juga menunggu data-data ekonomi, sinyal-sinyal ekonomi, bagaimana kondisi masing-masing negara menghadapi tingginya inflasi saat ini. Demikian Marvin, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio. Baik, Mercy Wijaya, terima kasih untuk informasi Anda.